صلوا على النبي محمد. Ya, doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang baik. Itu sebelum mengawali pembelajaran hari ini, Pak Guru akan mengabsen dulu ya. Ya. Pertama, Hanum Al-Mughni. Ya. Terus Restu Budi Laksono. Terus Husnul Khotimah. Ada. Tentunya Muhammad Ahlul Azam. Ada. Nur Hasim. Ada? Ya masuk Pak. Masuk. Kenapa? Izin. Mana suratnya? Ya, sini suratnya. Izin ya, Nur Hasim. Terus Salma Dinda Kamila. Ada. Nadia Wulandari. Ada. Putri Maulidiasari. Ada. Terus Dewa Arul Mahrus. Ada, bagus. Terus Edi Maulana. Iya Pak. Oke. Tadi yang enggak berarti cuma Nur Hasim doang ya? Ya. Oke. Sebelumnya kalian buka buku tentang bab perekonomian Islam. Dulu. Yuk. Sudah dibuka? Nah, itu tentang bab perekonomian Islam yang isinya tentang dasar hukum jual beli. Yuk disimak yuk. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang hukum jual beli. Berarti kalian nyimak. Di situ ada pengertian dan dasar jual beli. Di sini jual beli adalah suatu transaksi atau tukar-menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik suatu dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, di sini juga ada dalilnya, yaitu dari Al-Quran dan hadis atau firman Allah Taala yang berbunyi, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba pada surat Al-Baqarah ayat 275. Yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun jual beli. Di sini yang pertama ada rukun jual beli. Yang pertama yaitu ada penjual, terus ada pembeli, terus ada barang atau harta yang diperjualkan. Yang keempat ada uang atau alat bersya yang digunakan untuk menukar barang, alat atau bersya ya. Terus ada lafaz ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya relaan dari kedua pihak. Lafaz dan ijab qabul, paham? Lafaz ijab qabul yaitu dari pembeli dan penjual itu melakukan ijab qabul di salaman, ketika mengucapkan saya terima, saya beli, seperti itu ya, paham ya? Terus yang kedua itu syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu suci, artinya bukan barang najis, ya seperti barang suci lah. Yang najis itu kan daging, ya anjing,
terus daging babi kan itu najis. Ya, suci bukan barang-barang yang dari mencuri. Yang kedua adalah barang itu bermanfaat. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualkan. Yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepada pemiliknya. Yang kelima yaitu barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat, dan kadarnya. Paham ya? Tentang bab syarat dan hukum jual beli. Ya, selanjutnya yaitu syarat penjual dan pembeli. Di sini sudah di buku juga ada. Coba dicermati syarat penjual dan pembeli. Yang pertama itu berakal sehat. Orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot, maka akad jual belinya tidak sah. Selanjutnya di sini yang penjual itu sehat akal. Ya, kalau idiot atau bodoh itu tidak sah karena tidak melalui akad yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua itu atas kemauan sendiri, artinya beli yang tidak ada unsur paksaan. Berarti yang menjual ini biasanya kan masa-masa di pasar, ini. Kalau di pasar-pasar itu tidak sah. Biar yang pembeli itu benar-benar dengan senang hati. Oke? Yang ketiga adalah sudah dewasa, artinya akad jual belinya yang dilakukan oleh anak-anak jual belinya tidak sah kecuali pada hal-hal yang bersifat sederhana atau sudah menjadi kebiasaan seperti jual beli es, permen, dan lain-lain. Yang di sini yang maksud dewasa itu akad jual belinya seperti yang barang-barang yang besar-besar, jual beli atau bangunan, tanah itu baru sah. Yang keempat itu keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Itu mungkin dari syarat penjual dan pembeli. Terus ada jual beli yang terlarang. Di sini ada jual beli yang terlarang, yaitu pertama jual beli yang sah tapi terlarang. Terus ada juga jual beli yang terlarang dan tidak sah. Yang pertama jual beli yang sah tapi terlarang. Oke, yang pertama itu jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual. Maksudnya di sini pembeli itu menghadang penjual sebelum masuk di pasar. Seperti yang dari banyak itu contohnya dari penjual sayur. Ya, sebelum masuk sayur di luar pasar itu harganya murah. Tapi kalau di dalam pasar sudah mahal, itu tidak boleh. Di sini juga ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, janganlah kamu menghadang yang berangkat ke pasar, dari muttafaq alaih. Oke, yang kedua yaitu membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Berarti ada barang ini sudah dibeli sama orang tapi belum diambil, terus kalian mau beli yang itu karena barangnya itu bagus, itu tidak boleh, itu dilarang dalam Islam. Di sini juga ada sabdanya, yaitu sabda dari Nabi SAW, janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain. Muttafaq alaih. Ketiga yaitu jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari. Maksudnya di sini banyak penjual itu menimbun atau menyimpan barangnya untuk kemudian hari, karena dia tahu semakin barang ke depan setiap tahun setiap hari itu harga mahal, jadinya penjual ini menimbun atau menyembunyikan atau menyimpan barang itu untuk hari berikutnya dengan harga yang mahal. Ya, maksudnya itu. Yang keempat yaitu jual beli untuk maksiat. Nah, ini maksiat. Banyak sekali jual beli yang maksiat, tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti ya barang-barang untuk kejahatan, barang-barang untuk melakukan maksiat. Di sini juga ada firman Allah Taala, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dalam pelanggaran. Pada surat Al-Maidah surat 5 ayat 2. Oke, yang selanjutnya yaitu jual beli dengan cara menipu sabda Nabi Muhammad, yaitu
Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan. Di sini juga ada sabdanya, jual beli dengan cara menipu. Nih, kebanyakan dari penjual itu menipu pembeli. Sedangkan harga ini aslinya murah, tapi ditipu, jadi mahal. Terus barang ini dalam online, ya dalam online contohnya, barang itu bagus, iklan bagus, tapi sudah sampai itu elek, tidak bagus, itu tidak sah dalam hukum jual beli Islam. Oke, yang terakhir yaitu jual beli yang mengandung riba. Nah, sabda Nabi SAW, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandanya. Surat Al-Imran ayat 3 ayat 130. Paham ya? Itu jual beli yang sah tapi terlarang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada Pak. Belum ada? Ini sudah paham? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Nah, satunya yaitu jual beli terlarang dan tidak sah. Yuk, simak. Jangan ngantuk. Yang pertama itu jual beli sperma binatang. Maksudnya ini jual belinya itu seperti sperma gajah. Sperma gajah ini kalau ada harganya itu sangat fantastis atau mahal sekali. Tapi di sini dilarang oleh Islam. Ya. Di sini ada sabdanya yaitu dari Nabi SAW, dari Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah melarang jual air mani binatang jantan. Di riwayat Muslim dan Nasai. Yang kedua yaitu menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Maksudnya ini ada binatang yang masih mengandung, masih gajah lah, benar lagi gajah, masih mengandung, tapi ada yang membeli itu saya beli, walaupun masih di kandungan itu tidak boleh. Kalau mau beli ya sudah lahir itu diperbolehkan. Di sini juga ada sabdanya yaitu dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW melarang jual belikan anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Di riwayat Al-Basyar. Yang ketiga yaitu menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserahkan terimakan kepada pembelinya. Sabda Nabi SAW itu, janganlah kamu menjual sesuatu yang kamu beli sebelum kamu terima. Nah, contohnya ini seperti banyak-banyak itu yang menjual all-shop. Dia memesan di toko-toko jual online, ya. Padahal barang belum sampai, tapi dia dijualkan. Nah, itu dilarang. Karena apa? Efeknya kalau sudah dijual ada pembeli, itu bukan apa ya? Jadinya tidak sesuai, tidak puas dengan hasilnya. Karena belum diterima dari toko online. Paham? Oke. Yang keempat yaitu menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Sabda Nabi SAW yaitu Nabi SAW telah melarang menjual belikan buah-buah yang belum nyata manfaatnya. Banyak-banyak seperti itu. Itu mungkin dari jual beli terlarang yang tidak sah. Ada yang tanyakan? Gak ada? Jadi paham ya? Paham tidak? Alhamdulillah. Oke. Yang terakhir dalam materi jual beli. Simak. Yaitu hikmah jual beli. Nah, hikmah jual beli. Yang pertama adalah membentuk kepribadian muslim yang terhindar dari kepemilikan harta secara batil. Yang kedua itu membentuk kepribadian muslim yang terhindar dari kepemilikan harta secara riba, berarti tidak memakan riba. Kalau ini harus benar-benar melakukan jual beli yang sah dengan syariat Islam agar tidak kepemilikan harta secara riba. Yang ketiga yaitu mendorong untuk saling menolong sesama manusia sehingga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan.
Maksudnya menolong ini yaitu penjual dan pembeli itu saling menguntungkan, saling menolong. Penjual itu menguntungkan ya uang, barang yang dijual, yang pembeli juga membutuhkan barang itu untuk pemilikan pribadi. Yang ketiga, yang keempat, laksanakan hukum yang dihalalkan Allah dan menjauhi yang diharamkan. Nah, yang tadi seperti jual beli secara maksiat, ya dia diharamkan juga dicatatkan seperti bahwa yang bermanfaat. Oke, yang kelima yaitu mendidik pihak penjual dan pembeli akan memiliki sifat-sifat tanggung rasa, saling menghormati, lapang dada yang dan tidak tergesa-gesa. Ya, itu tadi Bapak sudah dijelaskan tentang materi jual beli atau perekonomian dalam Islam. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan? Ada. Ayo Mbak Dinda, apa? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan contoh barang jual beli yang tidak sah. Ya. Jadi saya mau tanya, kalau contoh jual beli yang sah itu yang bagaimana? Wah, bagus, pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Gak ada, cuma satu. Oke. Contoh jual beli yang sah. Ya, Mbak Dinda. Ini. Contohnya yaitu suatu tindakan jual beli yang sah itu dengan syarat harus ada kesepakatan bersama. Harus ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, itu kesepakatan bersama. Penjual itu menawarkan harga segini, pembeli mengiyakan, setuju. Misalnya barang baju harganya dari penjual 50, dari pembeli wah 50 murah. Oke, deal. Itu kesepakatan, itu baru disahkan. Hal ini juga didasarkan dari surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dengan kamu. Ya, jadi itu tadinya contohnya dia saling sepakatan, saling enak, saling tidak merugikan. Yang berbeda, paham? Oke, ada lagi? Tidak ada. Jadi bagus dari pertanyaan Mbak Dinda. Apakah pertanyaan lagi? Ada. Kalau tidak ada, Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Oke? Ya. Coba Mas Ferdi. Nah, Ferdi mana? Oke, Ferdi ya? Ya. Ini Mas Ferdi pertanyaannya, syarat yang diperjualbelikan itu apa? 1. Barang itu suci artinya tidak najis. 2. Barang bermanfaat. 3. Barang itu milik sendiri. 4. Barang itu dapat diserahkan dan diterimakan ke pemiliknya. 5. Barang itu dapat diketahui jenis Al-Quran, sifat dan kadarnya. Oke, bagus. Tadi Mas Ferdi menyimak dan mengamati di ULKS. Oke, selanjutnya Bapak coba cermati gambar di situ, ada gambar. Cermati, ya cermati. Cermati, Mas Azam. Restu, cermati gambar tersebut. Tugas untuk kalian, coba amati dan komentari gambar tersebut. Ya. Satu bangku ya, kelompok ya. Satu bangku. Oke, cermati dan dikomentari jual beli gambar di UMKS tersebut. Oke, dan kalian cari contoh jual beli. Cari contoh jual beli yang sah maupun dilarang. Oke? Dan cari hikmahnya juga. Paham? Paham. Nanti kalau sudah jadi dikumpulkan ke depan. Pak Guru kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan.
Ya, Ya. ya, ya, silakan, kelompok baku-baku. Udah jadi? Dah. Sudah. Sudah? Dah. Belum. Sudah? Belum. Sudah belum? Ini belum, ada yang belum. Kita temu contohnya. Sudah. Dari mana? Di mana? Dari tadi. Lanjutkan ya. Nah, tadi, halo? Ya. Ya, Pak. Sudah belum? Ya. Sudah. Ya. Nanti kumpulkan ya. Iya. Sudah ada banyak. Ada. Sudah. Bagus. Sudah jadi? Dah. Sudah. Oke. Coba ketuanya kumpulkan. Dikumpulkan. Kumpulkan. Oke. Terus. Oke. Berhubung waktu habis, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan sedikit menyimpulkan dari materi tentang perekonomian jual beli dalam Islam, ya, untuk mengangkat kalian biar lebih paham lagi tentang jual beli dalam Islam. Oke, namanya ini pengertian jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengibarkan pemindahan hak milik. Ya, itu juga ada rukun jual beli, ada syarat barang yang diperjualkan, ada penjual, ada pembeli, ada barang atau syarat harta yang diperjualkan, barang itu suci, tidak najis, barang itu dan bermanfaat. Dan juga cara jual beli yang sudah disampaikan oleh Mas Hadi, sudah dijawab tadi, yaitu bakal sehat atas kemauan sendiri, yang tidak ada unsur paksaan, itu sebagian. Terus hikmah jual beli itu membentuk badan muslim yang tidak dari kebaikan kita secara adil, membentuk badan muslim yang terhindar dari kebaikan kita secara hibah. Mungkin itu ringkasan materi tentang jual beli. Oke. Tentunya Bapak akan memberi tugas pada kalian. Coba catat untuk tugas kalian. Ini juga berkelompok lagi setiap bangku. Ya. Tugasnya yaitu kalian buat makalah tentang jual beli modern. Tulis membuat makalah tentang jual beli modern, swalayan atau online. Itu buat makalah untuk temuan selanjutnya. Ya, Pak. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian pelajari tentang bab akad, ya. Terus tugasnya tadi juga dikerjakan membuat makalah. Oke, berhubung waktu sudah mau habis, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah.
Akbar. Terima kasih atas waktunya. Dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.